pernah sesekali aku ya, saya tuh sampai bilang sama mama, nggak mau deh kerja sama papa, mending aku kerja sendiri. Beneran, karena papa saya itu very hard on me. Jadi di 3 anaknya, kalau dia itu sama kakak saya itu lemah lembut dan baik hati. Puk-puk gitu ya? Iya, tapi karena bukan lebih sayang, tapi karena saya tahu kalau saya digitukan, saya ngelunjak. Dan potensiku nggak bisa keluar. Kalau kakak saya digituin kayak saya, dia kan jadi lebih down mungkin ya. Jadi dia tahu cara mendidik anaknya. Jadi dia kan keras banget sama saya tuh sampai kayak, wes lah nggak usah jadi dokter. Karena aku tak kerja di orang lain tuh kayak orang lain bakal lebih appreciate saya. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Fandi dan saya Grace. Hari ini kita punya tema yang sangat menarik nih Ko, yaitu dari 11 tahun hanya 3 cabang menjadi 20 cabang dalam 6 tahun berikutnya. Wow, percepatan ya. Iya, dan kali ini tuh dari bidang kecantikan. Ya. Kita langsung mau ngobrol-ngobrol dengan pakarnya. Ini dia Dok Vin. Halo Dok Vin. Halo. Bisa perkenalan diri dulu Dok. Iya, perkenalkan nama saya Vindri, biasanya sering dipanggil Dok Vin. Profesi saya di bidang kedokteran, khususnya di bidang estetik and anti-aging. Dan di GMS melayani sebagai? Di GMS melayani sebagai violinis. Oh, violinis, main biola ya. Iya. Keren violin, ya. bukan? Violin. Oke. Gimana? Nah, penasaran nih sebelum kita bahas ke tema kita ya. Ini kan Dok Vin kan sebagai dokter kecantikan ya Dok. Mungkin boleh dong di-share gitu ya behind the story. Bisa jadi dokter kecantikan, itu karena orang tua yang nyuruh, dipaksa orang tua, atau karena menyadari bahwa talentanya itu jadi dokter kecantikan? Jadi, apakah disuruh? Iya, separuh iya. Karena sebenarnya kalau misalnya ditanya kok, saya itu pengennya jadi pengacara, tapi tidak dibolehkan. Jadi dari SD, mau masuk SMP lah, saya udah tahu in the end saya bakalan jadi dokter. Tapi jadi dokter apa masih nggak tahu. Tapi saya itu tipe orang tua saya adalah yang mendidik dan bukan memaksa ya, tapi mengarahkan. Jadi anaknya tuh udah tahu kakak saya misalnya mau jadi apa, saya mau jadi apa, adik saya mau jadi apa tuh udah tahu. Jadi kalau disuruh ya part of it disuruh gitu. Disuruh, tapi akhirnya bisa menjalankan itu dengan maksudnya bisa maksimal kan ya, kan semua orang hampir tahu ya Dok Vin, terus hasil-hasil karya-karyanya gitu ya. Thank you. Ya itu kan kayak maksudnya gimana, maksudnya bisa menjalankan itu dan do the best gitu di sana. Tadi kan pertanyaannya Grace yang kedua kan apakah mungkin berhubungan sama talent gitu ya. Kalau misalnya digabungkan dengan bagaimana kok menjalankannya. Jadi dulu saya itu merasa saya itu cuman orang yang a very fast learner. Jadi aku bisa kamu ajarin, saya bisa langsung bisa duplicate kok, tapi tidak very excellent at something. Jadi cuman kayak ya pokoknya bisa semua, bagus, tapi tidak benar-benar extraordinary gitu. Generalis gitu ya? Apa? Generalis gitu. Iya gitu kok. Sampai akhirnya saya jadi dokter, saya tuh baru tahu oh ini loh ternyata talentku. Karena di situ saya bisa ngerti, saya tuh bisa menghasilkan hasil yang sama misalnya dengan level segini, hanya dengan hard work segini, tapi orang lain untuk level segini dia harus berusaha lebih, kayak gitu. Ya maksudnya bukan gimana, tapi akhirnya saya tahu ketika saya misalnya dulu saya les piano gitu, kok kayaknya aku udah latihan mati-matian nggak bisa kayak dia gitu kan. Waktu jadi dokter saya baru tahu, oh ini loh ternyata Tuhan kasih talenta aku tuh di bidang ini, gitu. Dan kalau misalnya ditarik garis balik, kalau misalnya saya nggak nurutin orang tua, saya nggak akan pernah menemukan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saya. Tapi secara Dok Vin sendiri apakah mencintai apa yang Dok Vin kerjakan? Iya. Gitu. Nah, jadi itu memang yang penting juga ya? Iya, mencintai iya, suka banget lumayan. Jadi kayak kadang misalnya pergi traveling gitu bisa kangen pengen nginjeksi 1-2 kali atau kayak benang terus ntar pulang gitu. Kayak part of my hobby mungkin bisa dibilang gitu. Jadi kalau mencintai iya banget. Keren ya. Nah kadang-kadang ada orang yang oke, ini duitnya bagus tapi dia nggak suka gitu, atau dia suka tapi ya duitnya nggak banyak gitu. Nah menurut Dok Vin gimana? Dulu waktu awal-awal kerja aku mungkin kan kayak insting dalam bidang bisnisnya itu belum terlalu main gitu ya. Saya cuma melakukan apa yang saya suka dengan sepenuh hati.
Uang itu urusan belakang menurut saya, karena ya memang puji Tuhan misalnya saya bukan di keluarga yang mengharuskan untuk mencari uang. Saya sudah, maksudnya tidak bekerja hanya untuk cari uang gitu kan. Tapi ketika saya melakukan dengan sepenuh hati, ya Tuhan itu datangkan pasien-pasien sendiri, Tuhan berkati sendiri. Dengan berjalannya waktu baru ya dengan insting bisnisnya diasah gitu. Kayak oh bisa ya, enggak ada lah kok orang namanya kerja nggak mau uang, itu menurut saya sih enggak. Saya masih hidup di dunia, saya tetap suka uang. Kita butuh uang gitu. Nggak ada juga mau melakukan tindakan secara free, tapi kayak di awalnya mungkin tidak, tapi in the end menurut saya pekerjaan apapun kan kalau dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan apa ya, benar-benar ditekuni itu nggak ada yang nggak menghasilkan uang menurut saya. Semuanya itu pasti mendatangkan. Pokoknya do the best dulu gitu ya, nanti uangnya ngalir gitu kan dok? Menurut saya pasti. Nah ini dibuktikan dengan ketika nerusin atau itu ya kerjaannya dari orang tua. Jadi cabangnya jadi tambah banyak gitu ya. Mungkin sebelum ke situ biasanya kan orang tuh kalau nerusin bisnis keluarga ya biasanya anak-anak pada umumnya tuh udah ada di zona nyaman. Ya nggak sih? Kalau kayak maksudnya dia tuh udah ngerasa kayak ya wes tinggal nerusin, papaku udah sukses, papaku segini uang udah banyak gitu kan. Nah gimana sih dok, waktu nerusin bisnis keluarga ini ya sampai akhirnya jadi 20 cabang itu gimana dok ceritanya? Maksudnya kenapa bisa kayak boom gitu? Panjang banget jadi. Gitu ya? Cuman kalau misalnya ditanyai gimana kok bisa sampai boom gitu ya. Mungkin di awal-awal juga banyak struggle lah untuk meneruskan bisnis keluarga kan. Tadi Grace tanya, kan banyak orang tuh di zona nyaman. Nah justru karena menurut saya ini salah satu peran orang tua saya itu sangat besar. Jadi papa saya itu tahu sifat anak-anaknya satu persatu. Jadi misalnya contohnya, untuk merangsang kakak saya untuk termotivasi harus dengan cara ini. Untuk merangsang anaknya yang kedua, saya anak kedua anyway, itu dengan cara ini kayak gitu. Nah sedang papa saya itu sangat tahu saya anak yang tidak bisa nurut sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang paling mirip papa saya itu katanya saya yang paling tidak bisa nurut dan tidak bisa ditantang kok. Jadi yang dia lakukan adalah dia menantang saya, gitu. Kalau apakah suka di zona nyaman? Nah mungkin ini memang bawaan dari kecil saya itu nggak suka melakukan semua itu separuh-separuh. Kalau misalnya saya memang tahu, ternyata aku di bidang ini tuh nggak terlalu pinter nih, aku bakal tinggalin. Saya nggak suka ada di sesuatu hal yang saya cuman separuh, sedangkan orang lainnya itu lebih excellent. Tapi itu ada sisi baik, ada sisi jeleknya juga. Banyak sisi jeleknya, kita nggak kesana. Tapi karena hal itu, saya jadi ketika dikasihin, ini kamu harus nerusin punyanya papa. I need to prove something gitu. Karena kan biasanya orang selalu bilang meneruskan itu hal paling ya tinggal nerusin. Atau kadang penerus itu malah lebih berat kan sebenarnya. Karena kamu akan di-compare sama yang generasi sebelumnya gitu. Nah kalau tadi ngomong gimana caranya ya, awal-awal itu kan pasti struggle banget. Karena kenapa? Kalau diomong saya itu juga alpha female gitu lah. Enggak segitu, tapi saya dominan gitu lah. Papa saya juga very dominant person. Jadi kita punya idea itu benar-benar berbeda. Gitu, tapi di awal-awal sangat-sangat struggle dan papa saya cuman bisa ngomong, kalau kamu punya ide itu buktikan. Jadi dia suruh saya buktikan, jangan cuman ngomong. Kita cuman bisa dipercaya sama orang-orang, termasuk orang tua kita, kalau kita sudah membuktikan bahwa kita itu patut diperhitungkan. Benar ya? Kalau misalnya dia bilang, alah kamu cuman ngomong, teorinya kayak gitu ya nggak bisa. Nah ketika saya ditantang untuk bisa membuktikan, di situ saya harus melakukan yang terbaik. Dan ya nggak boleh menyerah. Kalau misalnya saya menyerah berarti saya kalah sama papa gitu. Kasarnya gitu ya. Padahal sebenarnya bukan antara saya atau papa, tapi ini antara saya atau diriku, egonya mau diturunin enggak, rasa menyerahnya ini mau diturutin apa enggak gitu. Jadi kayak ada bagaimana cara meneruskan ya, ada satu motivasi yang ditaruh di hati saya sama orang tua, kayak kamu harus buktikan baru aku bisa dengerin kamu. Kayak gitu. Pembuktian dengan cara seperti apa? Nggak gini, karena ada banyak orang yang mungkin di family business, buktikan tapi nggak ada dananya, yang nggak ada duitnya, dia jadi mau membuktikan gimana gitu. Misalnya contoh, Pak aku mau bikin sistem gitu, Pak kita perlu tambah orang ini, semuanya pintu ditutup, tapi buktikan. Nah apakah terjadi seperti itu atau benar, gimana? itu yang saya banyak lihat ya gue ya, apalagi misalnya kalau Asian culture, apalagi keluar, maksudnya
kerjaan-kerjaan yang diturunkan dari generasi sebelumnya, itu mereka dibatasi. Ya. Sehingga anaknya itu tidak bisa melakukan yang seharusnya dia lakukan dan potensinya nggak bisa berkembang. Tapi puji Tuhannya papa saya, dia sangat fair. Oke, kamu mau ini, kamu butuh apa, tapi kamu harus bertanggung jawab. Jadi contoh misalnya ketika saya begitu masuk, sekitar 6-7 tahun lalu, saya lihat di bagian, contoh paling simpel lah, di bagian, sekarang kita nggak bisa kerja hanya kayak orang zaman dulu. Misalnya kita cuma datang, buka toko, berharap orang itu datang karena kita punya barang. Contoh toko ya, nggak bisa. Sekarang semuanya pakai bidang sosial media, bener ya? Jadi yang kamu harus lakukan ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Mungkin dengan cara saya, dulu papa saya nggak bisa relate. Enggak kok, buktinya gini, meskipun dengan hanya beberapa cabang, dia juga bisa memenuhi kebutuhan keluarga semua. Kita hidup ya tidak berkekurangan gitu. Jadi saya harus membuktikan bahwa ini loh cara yang lebih baru, cara yang lebih benar. Nah, fairnya papa saya kan kasih juga, oke kamu mau apa? Saya mau tambah orang pak, saya mau kayak gini karena ini kayak gini, kayak ini karena kayak gini. Di awal-awal papa saya tetap intervensi kok, nggak bisa kayak gini, ini nggak bisa kayak gitu. Kamu masih harus kayak gini ya, kita ketemu di tengah karena ya dia tidak akan benar-benar melepaskan anaknya, anak baru lulus sekolah dan baru masuk ya kayak nggak mungkin lah menurut saya, ya pasti orang tua juga ini bisnis yang aku bikin dari nol gitu, aku tidak akan melepaskan hanya ke anak seumur jagung gitu kan. Nah ya udah dia kasih saya fasilitas yang bisa, tapi dia karena mungkin saya juga tahu saya harus bertanggung jawab sama apa yang saya minta gitu, jadi sama dia memang dikasih mungkin dalam kan tadi Ko Fandi tanya di bidang, maksudnya keuangan atau enggak, saya lebih ke ide ya. Jadi ide yang saya kasih tanpa harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Pokoknya ya ide itu juga sesuatu hal yang baru kan kok. Gitu. Nah bagaimana ketika dengan yang tadi cabangnya tambah satu, apakah itu juga part of nego gitu ya, part of diskusi yang alot atau gimana? Enggak. Enggak. Papa langsung oke gitu. Enggak, karena papa saya juga sangat ambisius. Kalau saya itu level 10, dia level 100. Jadi begitu ketemu saya di awal-awal dia juga kayak saya kayak pernah sesekali ya gue ya. Saya tuh sampai bilang sama mama, nggak mau deh kerja sama papa, mending kita kerja sendiri. Beneran, karena papa saya itu very hard on me. Jadi di 3 anaknya, kalau dia itu sama kakak saya itu lemah lembut dan baik hati. Puk-puk gitu ya? Iya, tapi karena bukan lebih sayang, tapi karena saya tahu kalau saya digitukan, saya ngelunjak. Dan potensiku nggak bisa keluar. Kalau kakak saya digituin kayak saya, dia kan jadi lebih down mungkin ya. Jadi dia tahu cara mendidik anaknya. Jadi dia kan keras banget sama saya. Saya tuh sampai kayak, wes lah nggak usah jadi dokter. Karena aku tak kerja di orang lain tuh kayak orang lain bakal lebih appreciate saya gitu. Ada kalanya kayak gitu kok. Jadi tadi pertanyaannya apa sampai lupa saya. Menarik tuh. Dibatasin apa enggak, dibatasin apa enggak gitu. Ya waktu itu cabang gitu ya? Oh iya, cabang. Jadi waktu saya akhirnya bisa membuktikan bahwa dengan pembuktian ya paling gampang dengan data ya kok ya. Data adalah jumlah pasien yang terus meningkat, jumlah omset yang terus meningkat. Akhirnya ya mau nggak mau kita harus expand dong, jadi ya buka cabang dan sebagainya. Buka cabang pun tuh ya maksudnya pasti ada gesekan lah, karena pemikiran saya kayak gini, pemikiran papa kayak gini, nanti belum kita punya board of director, nanti maunya kayak gini-gini, tapi ya itu wajar gitu. Turning point-nya itu apa dok? Yang turning point yang buat tiba-tiba bisa itu, kira-kira ingat nggak tahun berapa dan apa yang Dovin lakukan gitu? Turning point-nya ya. Sebenarnya tiba-tiba saya teringat satu hal. Jadi waktu saya itu kan saya dekat banget sama kakak saya. Terus pokoknya kerja awal sama papa tuh udah kerja kan sebagai dokter tuh praktek tuh lumayan menguras tenaga ya dan pikiran gitu. Terus di awal-awal itu juga Tuhan itu benar-benar kasih saya favor. Even di awal pun tuh pasien udah lumayan banyak gitu. Jadi bukan yang kayak sehari 1 pasien, 2 pasien gitu, enggak, bener-bener yang udah full gitu. Nah udah capek papa yang kayak gitu. Nah saya tuh waktu itu saya inget banget saya cerita sama kakak saya sama ipar saya. Meskipun sering mengeluh sama mama gitu. Terus habis gitu saya cerita, papa itu loh kayak gini, masa kayak gini kayak gitu dan sebagainya. Terus kakak saya tuh kasih, oh jangan gitu. Terus habis gitu ipar saya juga memberikan satu kata-kata, tapi kayak saya nggak enak ngomongnya. Ini dia bilanginnya,
papamu itu masih jauh lebih baik dibandingkan papa-papa di luar sana dan dia kasih bukti fakta-fakta yang saya kayak oh iya ya ternyata aku tuh seharusnya bersyukur punya papa yang kayak gini. Karena papaku tidak seperti orang-orang lain yang cuman ngepres anaknya tanpa diberikan kebebasan, tanpa didengar, tanpa diarahkan gitu. Justru di situ saya terbuka, justru lebih susah loh tidak melanjutkan bisnis orang tua dan membangun sendiri. Maksudnya gini, sekarang kan saya juga punya bisnis di luar Alfior, di luar klinik saya yang saya harus atur sendiri semuanya meskipun saya behind the scene. Ya. Sudah jalan tapi struggle-nya jauh. Mending langsung melanjutkan yang dengan sistem yang sudah ada dan diperbaiki. Kalau misalnya orang bilang susah, lebih baik memperbaiki sistem karena orangnya sudah terlanjur nyaman di sana dan lebih mudah itu membuat yang baru. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka enak memperbaiki dibandingkan membangun dari awal karena resikonya dan tanggung jawabnya lebih besar. Jauh lebih besar. Gitu. Dan mari kita mendengarkan apa yang menjadi ayat firman Tuhan untuk episode pada kali ini. Saya ambil dari Kolose 3:17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Dia, kepada Allah Bapa kita. Mengucap syukur itu multidimensi gitu ya, tidak hanya seakan-akan kita ini berserah atau pasrah dalam semua keadaan, tapi mengucap syukur bagi saya yang pertama kali adalah kita ada dalam satu posisi yang berkenan di hati Tuhan, karena kita tidak menuntut banyak hal, karena kita tidak ketamak, kita tidak punya begitu banyak ambisius dan sebagainya, tetapi kita dengan bersyukur kita tahu Tuhan sekarang ini posisiku, yes, memang ada benar aku perlu sesuatu, memang ada benar sesuatu tidak ideal dan sebagainya, tapi Tuhan terima kasih Tuhan sudah kasih saya dengan kondisi seperti ini, dengan minusnya juga ada tapi dengan plusnya juga ada, dan plusnya itu membuat kita tahu bahwa apa saja yang kita perlu syukuri. Tuhan thank you karena aku sudah Tuhan berikan begini. Nah, ketika kita dalam posisi sikap hati yang benar, itu juga tidak hanya kita secara hati kita ada dalam poros kehendak Allah, tetapi juga untuk kedepannya kita tahu bahwa kita bisa ada potensi untuk membuka hal-hal yang tidak pernah terduga. Mujizat dari Tuhan, perkenanan dari Tuhan, terobosan ilahi yang nantinya akan datang dan sebagainya. Tapi yang penting bereskanlah apa yang menjadi sikap hati kita dulu, dan itu dimulai dengan rasa bersyukur. Ada beberapa di antara kita yang mungkin juga ada konflik dengan keluarga atau konflik dengan rekan kerja, atau kita tidak puas sesuatu, apakah profitnya kok masih kurang, kok kerjaannya masih begini-begini terus. Mungkin bisa jadi hal yang pertama harus kita lakukan lah, mari kita sama-sama punya sikap hati yang benar, kita bersyukur dulu dan kita tunggu apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Itu ya, tadi menarik ya gue. Soalnya tadi kan sepanjang Grace dengerin Dokvin kan, ya mikir kok bisa ya tetap, kan kalau dari postingan Dokvin yang sekarang kan kayak maksudnya Grace gak tahu gitu loh kak, behind the story-nya itu kayak sama papanya tuh merasa gimana-gimana gitu loh. Kan sangat-sangat mencintai papanya gitu kan. Ternyata kan sangat dipus dan lain-lain, tapi kok bisa masih mencintai papanya, bisa. Karena saya merasa dikasihi. Jadi gini, memarahi dan dididik keras itu tidak sama dengan tidak sama dengan tidak disayangi. Dia mendidik keras, saya tahu, tapi dia tetap menyayangi. Jadi tangki cinta saya tetap penuh. Jadi meskipun kayak anak misalnya, anak kecil gitu ya. Sampai kapanpun kan saya di mata papa saya, kamu di mata papamu akan tetap jadi anak kecil kan. Anak kecil misalnya dimarahi, udah dikepuk dan dibanggain, tetap cari papanya. Tetap cari mamanya. Karena kenapa? Ya dia merasakan cinta dari orang itu ya sama. Saya besar karena dicintai gitu. Beauty bisnis ini kan kadang sangat erat kaitannya sama figur ya. Misalnya sekarang Dokvin gitu ya. Nah, padahal dengan membuka banyak cabang dan sebagainya itu kan dengan anak buah gitu. Ada nggak kekhawatiran misalnya anak buahnya nanti keluar bikin sendiri dan sebagainya seperti itu? Ada. Dan di Alfiers itu papa saya itu jadi papa saya bukan dokter, tapi dia kan yang membawahi semuanya gitu. Menurut saya dia tuh ya salah satu role model saya kan papa gitu. Jadi dia tuh sangat-sangat hebat sampai dia itu mendidik dokter-dokternya pun dengan sangat strict. Tapi in the end adalah ketika dokter ini tuh keluar dan
keluar dari Elsevier kan kita punya kontrak tuh. Misalnya dia di Elsevier cuman dokter operasional gitu ya, bukan yang konsul, bukan yang di level. Keluar itu selalu jadi manajer gue. Selalu. Jadi kayak misalnya di dunia kecantikan tuh tahu kalau misalnya dokternya lulusannya Elsevier udah pasti at least tuh jalan sendiri bisa. Kayak gitu. Nah, apakah ada ketakutan? Ya pasti. Tapi kita ya namanya sekali lagi ya kerja harus cerdik seperti ular. Meskipun harus tulus seperti merpati, tapi kan tetap harus cerdik. Ya kita punya batasan-batasan, kita punya kontrak, dan kita punya hal-hal yang tidak akan sepenuhnya di-share ke dokter-dokter itu. Jadi meskipun dia mau keluar pun, ada hal-hal yang tidak bisa kamu dapatkan karena itu rahasianya kita. Kayak rahasia ada perusahaan itu tetap penting gitu. Ya. Nah, Oke, tadi kayaknya belum sempat kejawab yang turning point itu ya dok. Oh Mungkin iya, itu benar. karena waktu kakak saya sama ipar saya itu bilang kayak gitu, terus itu turning point saya. Ya seharusnya saya itu bukan mengeluh, tapi justru bersyukur. Bersyukur. Karena orang tua lain di luar sana itu cuma menuntut, tidak mengasihi, menuntut, membatasi, ngerti kan? Udah sampai besar pun kan ada ya, misalnya melanjutkan bisnis orang tua. Oke, kamu cuma tak gaji segini. Nanti misalnya keluarganya butuh apa aja, misalnya sudah cowok nih misalnya cowok, terus misalnya istrinya mau beli apa aja masih ikut campur terus gitu ya gue ya, ngerti kan? Tapi papa saya sangat tidak kayak gitu. Dan itu hal-hal yang sebenarnya ya semua it comes with the package. Mungkin papa saya strict dalam bidang ini, dalam hal ini, tapi di sisi lain hidupku sebenarnya sangat-sangat nyaman gitu. Mungkin orang tua lain ya semuanya diatur, tapi sampai kamu tua, sampai kapan kamu bisa berkembang? Gandol kan bahasa Surabaya, gandol di bawah papa mamanya terus kan sampai kapan? Akhirnya anak ini ya yang akhirnya punya motivasi. Akhirnya ya udahlah, aku loh mau ngapain aja, papa mamaku nggak akan pernah setuju. Ya udah, makanya ada bisnis-bisnisnya tertahan. Ya, itu mungkin bisa untuk orang tua di luar sana yang misalnya passing the baton untuk anaknya untuk ngelakuin lanjutannya. Kadang kita harus lebih open dan tahu duit itu nggak bisa dipegang terus. Mesti gini, anak tidak bisa dihalangi hanya dengan. Kadang kan orang tua merasa kok. Pokoknya duitnya tak kekep nih supaya dia sampai kapan tuh shausun ke aku. Apa nih kayak menyandera gitu ya. Kayak apa ya menghormati aku, menyayangi aku padahal nggak gitu caranya. Ya. Gimana apakah ini mau tanya ketika sedang mengerjakan itu sebagai passion gitu ya. Kerasa nggak bahwa ini aku kerja juga untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu mungkin bisa dijelasin ke teman-teman apa yang Findri rasakan. Iya, gitu. jadi mungkin karena saya dari kecil privilege-nya adalah saya itu sudah dididik secara Kristen. Jadi kayak apa-apa dilakukan bukan sok spiritual ya gue ya, tapi itu sudah kayak Tuhan itu tidak bisa dikatakan dalam satu kotak. Ini Tuhan ini di gereja, tapi Tuhan itu ada di setiap aspek kehidupan kita. Nah, saya ditaruh di marketplace seperti YouTube-nya ini kan. Saya tidak terpanggil kayak ke Vanitra, terpanggil itu jadi di panggilan di gereja gitu. Tapi di marketplace saya yakin Tuhan itu kasih saya fungsi sebagai dokter. Tetap loh in the end itu untuk memperlebar kerajaan Tuhan gitu. Berarti ini adalah tools yang Tuhan kasih supaya saya itu bisa menyentuh hidupnya orang-orang. Mungkin sekarang tuh nggak banyak, tapi gimana saya melibatkan Tuhan. Contoh setiap saya tindakan saya nggak pernah lupa berdoa dalam hati. Meskipun saya tidak di dalam, maksudnya secara ngomong gitu. Karena ya itu udah apa ya, aku perlu perlindungan tangannya Tuhan karena ini kan pekerjaan tangan ya gue ya. Mistake can happen ya kan. Jadi saya perlu perlindungan tangan Tuhan. Dan gimana cara, tadi kan Ko Fandi tanya dalam pekerjaan saya gimana bisa dipakai dalam lebih lagi. Jadi ketika kita ketemu orang baru, ketika saya itu ngobrol sama pasien, ya ada aja yang bisa saya taruh dalam hidupnya gitu. Entah ada pasien yang misalnya jadi ikut CG gitu, ada pasien yang maksudnya nggak sedikit tapi meskipun saya nggak pernah share gitu, kayak bilang sama saya, Dok, saya tuh terberkati karena kamu tuh gini, saya belajar dari kamu. Saya tahu bahwa jadi orang di dunia ini itu mungkin sekarang tuh susah untuk tetap berpegang dan punya value, tapi kamu bisa, misalnya kayak gitu-gitu. Terus misalnya kayak ada mama-mama yang lebih sering kayak, aduh Findri aku tuh berdoa misalnya suatu hari anakku tuh bisa punya value kayak kamu. Ya mungkin saya tidak sempurna ya tapi at least saya tuh menghidupi apa yang saya percayai.
Ketika saya percaya sama Tuhan, ketika saya percaya sama firman-Nya, ya itu saya yang hidupi. Saya nggak bermuka dua, oh karena aku di dunia bisnis, karena hidup yang sekarang tuh harus kayak gini, jadi aku harus ngikutin nih arahnya. Ya enggak, justru ketika kita membela Tuhan, anggapannya membela Tuhan, ya Tuhan itu sendiri yang bela kita dan bedakan kita. Gitu. Nah, sekarang di tengah kesibukannya, gimana cara Dok Vin bagi waktu? Kita tahu ada bisnis, ada pelayanan sebagai pemain violin, juga sebagai di media sosial gitu ya, followersnya juga banyak. Bukan creator loh. Bukan. Padahal suka buat konten ya, tapi nggak pernah sebut konten creator ya. Saya nggak terima endorsement. Oh gitu ya. Bagi waktu ya aku ya. Waktu tuh nggak perlu dibagi, tapi perlu diadakan. Kalau kamu mengadakan dan menyediakan pasti ada waktu. Tapi kalau misalnya hati kita memang tidak akan mengadakan, ya tidak akan pernah ada waktu. Dalam nih. Iya, benar. Oke, tadi ngomongin tentang sosmed juga ya, Grace mau singgung sedikit. Apakah sosmed ini juga salah satu hal yang berpengaruh gitu buat meningkatkan bisnis, memperkembang bisnis Sangat. dan branding dari Dok Vin sendiri? Sangat. Jadi sekarang kan bisnis tuh berkembang terus, kita nggak boleh berhenti belajar dan beradaptasi ya Bu ya. Jadi sosmed itu sekarang semua hal itu melalui sosmed. Kalau misalnya kita nggak mau, misalnya orang-orang yang lebih kuno gitu nggak mau membuka pikiran dan tidak mau mengarah ke sana, ya pasti ketinggalan. Pasti menurut saya. Tidak ada satu bisnis pun sekarang yang bisa dilakukan tanpa sesuatu di online. Semuanya udah online. Gitu. Ini salah satu ciri khasnya kan Dok Vin ini apa adanya ya. Jadi misalnya punya value ini, walaupun akhirnya ada beberapa yang setuju, nggak setuju gitu. Tapi itu semua kan jadinya orang-orang bisa lihat ya, ini memang apa adanya. Dok Vin seperti ini, seperti itu. Tapi Grace juga suka lihat kontennya kan, yang di sosmed tuh bener-bener ada yang lucu-lucu tapi banyak juga yang memberkati. Jadi itu tadi yang Dok Vin share ya, untuk memuliakan nama Tuhan itu juga lewat sosmed. Nah cuman yang jadi pertanyaan Grace tuh, takut nggak sih Dok buat share itu di sosial media? Soalnya kadang-kadang Dok Vin, Dok Vin share tuh kan kadang cukup terang-terangan ya, misalnya kayak tentang pelayanan atau kayak misal tentang apa ya. Kadang Dok Vin pernah share tentang apa lagi ya, tentang pekerjaan terus atau pernikahan, itu tuh kan cukup terang-terangan ya, ngomongin tentang Tuhan dan lain sebagainya. Pernah takut nggak sih Dok? Soalnya kalau misal scroll di komen kan biasanya ada orang-orang yang juga ada dalam Tuhan gitu kan. Nah, pernah takut kehilangan followers gitu gak? Enggak. Kalau saya tidak pernah melihat jumlah followers. Jadi menurut saya itu tuh cuma titipan. Jadi kebahagiaan kita itu nggak tergantung dari jumlah followers gitu kan. Apakah takut kehilangan followers? Enggak. Justru ini jujur ya, banyak orang yang saya blokin. jadi itu kan mengurangi followers kan Bu. Saya tuh banyak banget orang kalau misalnya sudah hate speech gitu ya Bu ya. Misalnya saya ngomong tentang sesuatu gitu, dia hate speech banget gitu. Nggak ambil pusing saya, tak blok. Menurut saya gini, kalau memang kamu tidak happy dengan lihat apa yang saya kerjakan dan saya share, ya kamu nggak perlu lihat, tak bantu aja, nggak usah lihat selama. Saya nggak takut, jadi kayak sebenarnya kalau dilihat ya blog saya itu banyak banget karena menurut saya ya gini, memakai sosial media itu kita menghabiskan waktu orang. Ya. Dalam 3 detik scroll, 10 detik scroll, apa yang bisa kamu taruh dalam hidupnya dia? Ngerti? Kalau dalam hidupnya dia cuma keluar hate, tak bantu nggak usah berdosa ya. Blok aja dalam hidupku gitu. Jadi saya nggak pernah takut dan kalau misalnya gini, kamu nggak loud about what you believe, orang tuh nggak akan segitunya sama kamu, ngerti? Tuhan aja segitunya dan tidak pernah takut untuk kehilangan followers. Tuhan aja loh yang benci banyak, Tuhan Yesus yang sempurna, apalagi saya, ngerti kan? Nggak usah Tuhan Yesus, saya aja misalnya bikin satu konten. Ada loh pasti orang tuh yang merasa gini, halah nggak usah munafik. Kamu tuh loh masih hidup di dunia, nggak mungkin lah misalnya kayak gitu saya bikin konten tentang apa gitu ya, alah nggak usah kayak gini kayak gitu ya, nggak apa-apa, itu kan menurut mereka. Tapi kalau misalnya cuman dari kata orang terus kita tidak berani untuk menunjukkan apa yang benar, terus siapa yang mau jadi orang benar? Bukankah kita memang ditaruh di dunia untuk menerangi, kita adalah garam, kita adalah terang, ya justru kita harus loud gitu. Sangat terinspirasi ya, soalnya biasanya kan anak zaman sekarang tuh kayak takut-takut gitu loh kalau sosmed tuh, kalau mau share yang terlalu takut kayak gitu. Tapi ya kita harus mensuarakan apa yang kita percayai kan ya. Oke. Sama ini mungkin ditutup dengan satu cerita menarik ya. Katanya Dok Vin tuh kan setiap hari didoain sama papanya gitu. Oh iya. Boleh di-share gak kira-kira apa doanya gitu ya, gue kan kita pengen tahu ya. Yang tadi kita bicarakan dibawa ke sini ya. Iya gitu. Ya jadi ada satu kebiasaan papa saya.
sama mama saya, sama oma saya juga yang dilakukan tiap hari dari saya kecil, itu mereka menyebutnya diberkati. Tapi secara dulu saya tuh nggak ngerti apa, jadi pokoknya sebelum berangkat sekolah kan harus pamit tuh. Saya tuh dipeluk, terus habis gitu didoakan dengan tata bahasa yang sama. Jadi segala kebaikan, kesuksesan, keberhasilan, bahkan saya perjodohan yang baik. Ada dalam hidupmu sekarang dan selamanya, dan Papa mengasihi kamu dan Tuhan memberkati kamu. Paham? Itu setiap hari pagi dan malam. Bahkan ada momen-momen menyebalkan itu kadang Papa saya tuh bisa yang kayak gini. Kamu hari ini misalnya kan kadang kita misalnya udah SMA gitu, bangun telat, terus kayak keburu-buru, lupa kayak misalnya kayak pada gitu, kayak pergi gitu kan. Dia bisa ngomel dan marah. Kamu kalau nggak pamit, nggak diberkati ya udah nggak usah tak berkati selamanya. Dulu saya merasa kayak apa sih Papa ini, apa sih Mama ini gitu kan. Tapi itu berjalan terus sampai sekarang. Bahkan saya sekarang saya udah menikah, saya pulang ke rumah, saya minta ke Papa, Pak nggak lupa diberkati gitu. Karena menurut saya ada sampai titik ini adalah produk doa Papa dan Mama saya. Jadi kayak itu adalah tuayan yang saya dapat. Jadi saya tuh selalu bilang ke orang lain, saya itu bukan, I'm not only blessed, saya nggak cuma diberkati, tapi saya tuh di favored, diperkenankan. Beda loh diberkati dan diperkenankan. Diperkenankan tuh pasti raja yang memperkenankan, Tuhan yang memperkenankan saya sampai saya ada titik ini. Gimana caranya bisa? Pasti papa mama saya tuh kasih banyak doa dan kasih banyak urapan ke saya. Gitu. Jadi kayak mungkin tuh bisa dilakukan dan mungkin saya akan pasti melakukan itu ke anak-anak saya karena menurut saya ya saya menuai itu sekarang. Gitu. Keren, sampai merinding. Betul. Ya, hai papa, gitu, mama, jangan lupa doain anak-anaknya juga ya. Nah, sekarang giliran Dok Vin yang akan doakan buat teman-teman sekarang yang lagi struggle, dengan passionnya, dengan hubungan dengan orang tuanya dalam family bisnisnya. Sorry, bisa minta tolong. Oke, kita berdoa ya bareng-bareng. Bapak terima kasih untuk hari ini. Hari ini Findri mau berdoa untuk semua anak-anak muda di sana, meskipun yang nggak muda di usia berapapun yang sedang membangun bisnisnya, yang sedang struggle untuk melanjutkan pekerjaan dari orang tuanya, biar kau kasih hikmat akal budi untuk bisa menyatukan visi mereka. Karena ketika visi itu bersatu ya Bapak, engkau suka kesatuan hati dan engkau akan mencurahkan berkat dan favormu. Dan Findri berdoa biar semua orang yang menonton YouTube ini, pekerjaannya kau buat berhasil. Dan biar mereka tahu segala, jangan pernah menyerah karena orang yang tidak akan pernah menyerah akan menikmati keajaiban. Amin. Biar Tuhan memberkati kamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Thank you Dok Vin. Thank you, Thank you, Chris. Thank you Kak Fandi. Bagi teman-teman semua yang nonton, jangan lupa untuk share. Dan karena cerita dari Dok Vin ini sangat-sangat memberkati ya aku ya. Dan juga jangan lupa untuk tulis di kolom komentar kesaksian dari kalian semua. Dan juga kalau ada usulan-usulan gitu ya untuk topik kita berikutnya. Betul. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Juga kita punya Instagram @gmsviskon, Anda juga bisa follow untuk dapatkan update-update yang paling baru. Oke, thank you semua. Bye-bye. God bless. Bye-bye.